Belakangan ini, dunia dibuat tegang dengan berbagai konflik di Timur Tengah. Nama Iran terus muncul di berita, mulai dari isu perang, nuklir, hingga politik global. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta yang sering disalahpahami banyak orang. Iran sebenarnya bukan negara Arab. Lalu pertanyaannya, kalau bukan Arab, Iran itu apa? Dan dari mana asalnya? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sejarah Iran berawal dari peradaban kuno yang dikenal sebagai Persia. Nama Persia sendiri berasal dari wilayah Pars atau Persis, yang menjadi pusat kekuasaan bangsa Persia di masa lalu. Dari sinilah, bangsa Yunani kuno menyebut seluruh wilayah ini sebagai Persia sekitar 2500 tahun yang lalu. Namun menariknya, masyarakat setempat sejak dulu tidak menyebut diri mereka sebagai Persia, melainkan Iran, yang berasal dari kata Arya, yang berarti bangsa yang mulia, atau orang terhormat. Nama ini bahkan sudah digunakan sejak abad ke-3 Masehi pada dinasti Sasanid. Secara etnis, bangsa Persia termasuk dalam kelompok Indo-Iranian yang bermigrasi ke wilayah Iran sekitar 1000 hingga 700 sebelum Masehi dari Asia Tengah. Mereka kemudian menetap di dataran tinggi Iran dan membangun peradaban besar yang menjadi dasar negara Iran modern. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, muncul seorang tokoh besar bernama Cyrus the Great. Dia mendirikan Kekaisaran Achaemenid, yang menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Wilayahnya membentang dari Asia Barat hingga sebagian Eropa dan Afrika. Cyrus dikenal sebagai pemimpin yang toleran. Dia membebaskan bangsa-bangsa yang ditaklukkan dan menghormati berbagai agama. Setelahnya, kekaisaran ini mencapai puncak kejayaan pada masa Darius I sekitar tahun 522 sampai 486 sebelum Masehi, dengan sistem administrasi dan infrastruktur yang sangat maju. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 330 sebelum Masehi, Persia ditaklukkan oleh Alexander the Great. Sejak saat itu, wilayah Persia mengalami pengaruh budaya Yunani. Setelah beberapa abad, kekuasaan lokal kembali bangkit melalui Kekaisaran Parthia dan kemudian Sasania. Kekaisaran Sasania bertahan hingga abad ke-7 Masehi, sebelum akhirnya runtuh akibat penaklukan oleh pasukan Arab Muslim sekitar tahun 651 Masehi. Sejak saat itu, wilayah Persia mulai mengalami proses Islamisasi. Agama Islam menjadi dominan dan budaya Persia berasimilasi dengan tradisi Islam. Memasuki abad ke-16, terjadi perubahan besar ketika Shah Ismail I mendirikan dinasti Safawi pada tahun 1501. Dia menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara. Keputusan ini sangat penting karena membedakan Persia dari banyak negara Muslim lain yang mayoritas Sunni. Dinasti Safawi membawa stabilitas dan identitas baru bagi Iran, tapi akhirnya melemah dan runtuh pada abad ke-18. Setelah periode kekacauan, muncul dinasti Qajar pada akhir abad ke-18. Pada masa dinasti Qajar, Iran mulai menghadapi tekanan dari kekuatan asing, seperti Rusia dan Inggris. Banyak wilayah hilang,
dan pengaruh asing semakin kuat dalam politik dan ekonomi Iran. Memasuki abad ke-20, tepatnya tahun 1925, seorang perwira militer bernama Reza Shah Pahlavi mengambil alih kekuasaan dan mendirikan dinasti Pahlavi. Dia berusaha memodernisasi Iran dengan membangun infrastruktur, pendidikan, dan militer. Setelahnya, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Muhammad Reza Shah Pahlavi. Pada masa ini, Iran mengalami modernisasi pesat. Tapi juga muncul ketimpangan sosial dan ketidakpuasan rakyat. Pemerintahannya dianggap terlalu dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat. Ketegangan ini akhirnya memuncak pada tahun 1979 dalam sebuah peristiwa besar yang dikenal sebagai Iranian Revolution. Revolusi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai krisis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pada masa pemerintahan Muhammad Reza Shah Pahlavi, Iran mengalami modernisasi besar-besaran melalui program yang dikenal sebagai White Revolution sejak tahun 1960-an. Program ini mencakup reformasi tanah, pembangunan industri, dan westernisasi gaya hidup. Namun di balik kemajuan tersebut, muncul ketimpangan sosial yang besar. Banyak rakyat kecil merasa terpinggirkan, sementara kekuasaan Shah semakin otoriter dengan dukungan militer dan aparat keamanan rahasia yang keras terhadap oposisi. Di tengah situasi ini, muncul sosok ulama karismatik, Ruhollah Khomeini. Dia menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Shah. Khomeini sebelumnya diasingkan ke luar negeri karena kritik kerasnya terhadap pemerintah. Tapi justru dari pengasingan itulah pengaruhnya semakin luas melalui ceramah dan rekaman yang disebarkan ke Iran. Gelombang protes besar mulai terjadi sejak tahun 1978. Dimulai dari demonstrasi mahasiswa, pekerja, hingga kelompok agama. Aksi ini kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan jutaan rakyat. Demonstrasi sering berujung bentrokan dengan aparat yang justru semakin memperbesar kemarahan publik. Puncaknya terjadi pada awal 1979, ketika tekanan rakyat semakin tidak terbendung. Shah akhirnya meninggalkan Iran pada Januari 1979. Tidak lama kemudian, Khomeini kembali ke Iran dan disambut oleh jutaan orang. Dalam waktu singkat, sistem monarki yang telah bertahan selama berabad-abad runtuh. Iran kemudian secara resmi berubah menjadi Republik Islam Iran dengan sistem pemerintahan baru yang unik. Sistem ini menggabungkan unsur demokrasi seperti pemilihan presiden dan parlemen dengan kekuasaan tertinggi di tangan pemimpin agama atau supreme leader. Setelah revolusi, Iran menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah perang panjang melawan Irak dalam Iran-Iraq War yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Perang ini menyebabkan jutaan korban dan kerusakan besar di kedua negara. Memasuki era modern, Iran terus berkembang sebagai negara dengan pengaruh besar di Timur Tengah. Namun, hubungan dengan negara Barat sering tegang, terutama terkait program nuklir dan kebijakan luar negeri. Hingga saat ini, Iran dikenal sebagai negara dengan sistem politik unik, kekuatan militer yang signifikan, dan peran penting dalam berbagai konflik regional. Itu tadi sejarah panjang Iran yang juga dikenal dengan Persia. Dari kekaisaran besar di masa kuno, penaklukan,
perubahan agama, hingga revolusi modern, sejarah Iran adalah perjalanan panjang yang penuh perubahan dan konflik. Apa yang kita lihat hari ini di berita bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Dia adalah hasil dari ribuan tahun sejarah, keputusan politik, dan perjuangan identitas sebuah bangsa. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.